Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan di pertemuan kali ini matan atau syarah dari Alfiyah Ibni Malik. Yang kali ini kita sudah sampai ke nazom atau bait yang ke-47 atau 46. Sebelumnya kita sudah membahas tentang af'alul khamsah, ya. Waj'al li nahwi yaf'alanin nuna raf'an wa tad'ina wa tas'aluna. Waj'al li nahwi yaf'alanin nuna raf'an wa tad'ina wa tas'aluna. Wa hadfuha lil jazmi wan nasbi simah kalam takuni litarumi mazlamah. Baik, itu yang kemarin, ya. Af'alul khamsah. I'rab af'alul khamsah. Sekarang kita masuk ke i'rab al-asma al-mu'tallah, ya. I'rab isim mu'tal. Kita baca dulu baitnya. Wasammi mu'tallan minal asma'i ma kal mustafa wal murtaqi ma karima wal awwalul i'rabu fihi kuddira jami'uhu wa huwa alladhi qad qusira. Kita akan bahas dua bait itu, ya, pertemuan kita kali ini. Jadi yang pertama, wasammi mu'tallan minal asma'i ma. Wasammi mu'tallan minal asma'i ma kal mustafa wal murtaqi makarima. Wasammi, dan namakanlah, ya. Wasammi, dan namakanlah. Jadi sammi ini adalah fi'il amr dari kata sama yusammi, ya. Sammi adalah fi'il amr, fi'il amr dari sama yusammi. Asalnya sama yusammi. Seperti kita tahu bahwa fi'il amr itu diambil dari fi'il mudhari', ya. Diambil dari fi'il mudhari', yaitu yusammi, ya. Di mana yusammi ini fi'il mu'tal akhir, ya, sama yusammi. Kemudian dibuang huruf mudhara'ahnya, yaitu ya di sini, menjadi sammi, sammi, ya. Nah, kemudian dibuang huruf ilatnya, yaitu ya di akhir, menjadi sammi, menjadi sammi, sama yusammi. Kemudian dibuang huruf mudhara'ahnya, yaitu ya, menjadi sammi. Kemudian dibuang ya atau huruf ilatnya, menjadi sammi, ya. Maka sammi di sini fi'il amr, ya, mabni ala hadfi harfil illah, mabni ala hadfi harfil illah. Jadi sebagaimana yang kita tahu juga bahwa fi'il amr itu selalu mabni, ya. Fi'il amr tidak pernah mu'rab. Fi'il amr itu selalu mabni, ya. Nah, mabninya fi'il amr itu kemungkinan empat, ya. Fi'il amr itu mabninya kemungkinan ada empat, ya. Fi'il amr selalu mabni. Nah, kemungkinannya empat. Pertama, bisa mabni ala sukun. Fi'il amr itu bisa mabni ala sukun. Contohnya idrib, ya, uktub, yaitu fi'il amr yang lam yattasil bi akhirihi syai'un au yattasil bi akhirihi nunun niswah, ya. Itu fi'il amr yang tidak ada setelahnya itu apapun, yang tidak bertemu apapun setelahnya, atau bertemu dengan nunun niswah seperti uktubna, uktubna, ya. Nah, ini juga mabni ala sukun. Fi'il amr juga bisa mabni ala, bisa mabni ala al-fathi, ya. Bisa mabni ala al-fathi. Kapan fi'il amr mabni ala al-fathi? Ketika ittasala bi akhirih nunun niswah. Ketika ada nun niswah di akhirnya. Contoh afwan, bukan nun niswah, nun taukid.
idza tasala bi akhirih nun taukid. Contoh uktubanna, ya. Uktubanna, uktubanna. Maka ketika fi'il amr ini bertemu dengan nun taukid maka mabni al fathi, ya, uktubanna. Kemudian yang ketiga, fi'il amr juga bisa mabni ala hadfin nun, ala hadfin nun, yaitu ketika fi'il amr ini, ya, ittasala bihi alifus nain au wawul jamaah au nunun niswah, sorry, au yaul mukhatabah, ya, yaitu ketika bertemu dengan alifus nain. Contoh misalnya uktuba, uktuba, ya, ini mabni ala hadfin nun. Kenapa? Karena ittasala bi akhirih alifus nain, ya, dia bertemu dengan alifus nain, uktuba, atau wawu jamaah, uktubu, uktubu, ini mabni ala hadfin nun, ya, karena fi'il mudhari'nya asalnya yaktubuna. Begitu uktuba fi'il mudhari'nya asalnya yaktubani, ya, dibuang nunnya di sini. Begitupun ketika bertemu dengan yaul mukhatabah, uktubi, uktubi, ya, uktubi. Nah, ini juga sama, mabni ala hadfin nun, bukan mabni ala kasri. Uktubu bukan mabni ala dhammi, uktuba bukan mabni ala fathi. Tapi di sini dalam fil amr ini, ya, mabni ala hadfin nun. Karena asalnya ada nun di situ tapi dibuang, ya. Nah, yang keempat, fil amr juga bisa mabni ala hadfi harfil illah. Mabni ala hadfi harfil illah ketika fi'il amrnya adalah mu'tal akhir. Contoh sama tadi, ya. Sama yusammi sammi, atau misalnya goza yagzu menjadi ugzu. Roma yarmi irmi. Nah, maka di sini asalnya ada huruf illah, goza yagzu, yagzu ada waw di situ. Ketika jadi fi'il amr maka dibuang wawnya atau huruf illatnya menjadi ugzu. Irmi dari kata yarmi. Yarmi itu ada huruf illat di akhir yaitu ya. Maka ketika jadi fi'il amr dibuang iyanya menjadi irmi. Maka fi'il amr di sini mabni ala hadfi harfil illah. Maka sama, ya, kembali kepada bait syairnya, sami wasami. Sami ini fil amr mabni ala hadfi harfil illah. Dari kata yusammi, menamakan, ya. Wasami, dan namakanlah kamu. Mu'tallan. Ini jadi maf'ul bih dari kata sami, ya. Wasami mu'tallan terhadap mu'tal. Minal asma dari isim, minal asma dari isim, ya. Ma terhadap sesuatu. Nah, ma di sini jadi maf'ul tsani. Maf'ul kedua dari kata sami, ya. Karena sama yusami itu bisa menasobkan dua maf'ul, ya. Sebagaimana kita tahu dalam bahasa Arab itu ada fi'il yang menasobkan satu maf'ul, ada fi'il yang menasobkan dua maf'ul, bahkan ada fi'il juga yang bisa menasobkan tiga maf'ul sekaligus. Nah, di sini sama yusami ini dia bisa menasobkan dua maf'ul, yaitu di sini mu'tallan, kemudian ma di sini jadi maf'ul yang kedua dari kata sami. Dan namakanlah kamu mu'tallan terhadap mu'tal, kenal asma dari isim, ma sesuatu, kal Mustafa, seperti lafaz al Mustafa, wal murtaki dan al murtaki makarima. Kal Mustafa wal murtaki makarima. Kal Mustafa wal murtaki makarima, seperti lafaz al Mustafa wal murtaki makarima, ya. Baik, di sini ada dua lafaz, dua contoh, ya, al Mustafa wal murtaki. Al Mustafa yang terpilih, wal murtaki, al murtaki artinya yang naik, ya, makarima kemuliaan-kemuliaan. Wal murtaki makarima, dan orang yang naik, menaiki kemuliaan-kemuliaan, ya. Maka dari dua contoh ini, ya, muallif atau yang punya bait ini itu Ibnu Malik mencoba menerangkan dua jenis isim mu'tal.
Ya. Pertama, Al-Mustafa ini mewakili namanya isim maksur. Isim maksur. Kemudian Al-Murtaki ini mewakili isim mankus. Wakili isim mankus. Ya. Apa bedanya? Kalau kita lihat, Al-Mustafa itu ujungnya adalah alif. Sebelumnya fathah. Al-Mustafa. Maka ini disebut dengan isim maksur. Itu setiap isim yang ujungnya ada alif, ini disebut dengan alifun lazimah. Ya. Kemudian sebelumnya fathah. Otomatis sebelum alif itu fathah. Ya. Al-Mustafa. Sedangkan isim mankus adalah ya yang akhirnya adalah ia, disebut dengan yaun lazimah, kemudian sebelumnya kasrah, al-murtaqi, maka ini disebut dengan isim mankus. Ya, jadi isim maksur adalah isim yang akhirnya ada alifun lazimah. Apa itu alifun lazimah? Maka na akhiruhu alifun lazimah wa ma qablaha fathatun. Ya, yang akhirnya itu ada alif lazimah, kemudian sebelumnya fathah. Apa yang disebut dengan alif lazimah? Ya, alif lazimah itu artinya lazimah itu dari kata ya artinya artinya tetap ya lazim. Alifun lazimatun. Alif lazimah itu alif yang tetap, artinya alif yang tidak akan berubah. Mau dalam keadaan rofa, nasob, jar, alif ini tetap ada. Contoh misalnya, ya, contoh isim maksur misalnya Musa, ya, kita tempatkan Musa dalam posisi marfu, ya, dalam posisi marfu. Misalnya Ja'a Musa, Ja'a Musa. Ya. Kemudian kita tempatkan Musa dalam posisi mansub, jadi maf'ul bih. Ra'aitu Musa. Kemudian kita tempatkan Musa dalam keadaan majrur, misalnya marartu bi Musa. Kita lihat ya bahwa kata Musa dalam keadaan marfu alifnya tetap ada. Dalam keadaan mansub alifnya tetap. Dalam keadaan jar juga alif tetap. Makanya disebut dengan alifun lazimah, ya. Disebut dengan alif lazimah. Kenapa? Karena dalam semua kondisi, dalam keadaan rofa, dalam keadaan nasab, dalam keadaan jar, ini alif tetap ada, ya. Alifnya tetap ada, itu Musa di sini, ya. Maka disebut dengan alif lazimah. Memang ada alif yang tidak tetap. Ada, contohnya misalnya alif yang menjadi apa? Alif tasniyah, ya. Alif usnain. Contoh misalnya, ambil contoh eh, jaa jaa rojulani, ya, jaa rojulani. Di sini ada alif rojulani, alif husnain namanya, ya. Nah, ini alif bisa berubah. Ini dalam kondisi rofa, ya, karena jadi fa'il maka alifnya ada. Tapi ketika kita rubah menjadi kondisinya nasob, ya, misalnya ro'a itu, maka menjadi rojulaini. Ro'a itu rojulaini. Alifnya hilang, diganti menjadi iya. Kenapa? Karena dia mansub. Ya, maka alif ini tidak disebut sebagai alif lazimah. Kenapa? Karena alifnya bisa berubah. Ketika dalam kondisi nasab, alif itu hilang, diganti menjadi iya. Ya, maka ini bukan atau tidak disebut sebagai alif lazimah. Maka isim maksur adalah isim yang ujungnya ada alif lazimah. Artinya alif itu tetap dalam kondisi rofa, nasab, jar, alifnya tidak berubah. Alifnya tidak diganti dengan huruf yang lain. Ja'a Musa, ra'aitu Musa, marartu bi Musa. Itu disebut dengan alif lazimah. Ya. Kal Mustafa, seperti lafaz al Mustafa. Ya. Taib.
Sama al-murtaqi. Al-murtaqi di sini juga iya-nya ya lazimah, artinya yang tidak akan berubah. Ya dalam kondisi jar, dalam kondisi rafa, dalam kondisi nasab, iya di sini tidak akan berganti atau tidak akan dibuang atau tidak akan berubah gitu ya. Ja'a al-murtaqi. Ra'aitu al-murtaqiya. Marartu bil murtaqi. Ya, iya di sini tetap ada. Sebut dengan ya lazimah. Maka kemudian kita masuk ke bait yang kedua. Fal awwalu, adapun yang pertama menjadi mubtada al awwalu, al i'rabu ini mubtada pertama ya. Al awwalu ini jadi mubtada pertama ya. Ini mubtada satu ya. Al i'rabu ini mubtada dua. Mubtada dua ya. Fal awwalu adapun yang pertama, maksudnya al mustafa di sini yaitu isim maksur ya. Fal awwalu adapun yang pertama yaitu isim maksur, al i'rabu adapun i'rab fihi dalam isim maksur atau dalam al awwalu, kuddiro adalah ditakdir, dikira-kira ya, apa jami'uhu, semua dari i'rab itu ya, semua dari i'rab itu. Apa maksudnya? Nah, mana khobarnya tadi ya? Fal awalu ini mubtada pertama. Mana khobarnya? Khobarnya adalah jumlah dari al-i'rabu fihi kudiro. Nah, al-i'rabu fihi kudiro ini mubtada khobar ya. Menjadi khobar dari kata al-awalu. Jadi khobarnya khobar jumlah. Fal awalu adapun yang pertama al-i'rabu fihi kudiro. Nah, al-i'rabu fihi kudiro ini mubtada khobar. Mana mubtada khobar dari mubtada yang kedua al-i'rabu, yaitu kudiro. Kudiro ini ya, ini khobar. Khobar dari mubtada yang kedua al-i'rabu fihi kudiro. I'rab fihi dalam itu al-awalu, kudiro adalah ditakdir, dikira-kira ya. Nah, maka jumlah ismiyah dari al-i'rabu fihi kudiro, karena ini jumlah ismiyah ya, mubtada khobar. Kalau kudiro ini khobarnya khobar jumlah, tapi jumlah fi'liyah ya, karena ini fi'il mabni majhul kudiro ya. Maka kudiro ini jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in khobar. Khobar dari mana? Khobar dari mubtada yang kedua yaitu al-i'rabu. Al-i'rabu fihi kudiro ini jumlah ismiyah ya, fi mahalli raf'in khobar dari mubtada yang pertama yaitu fal awalu. Di fal awal mubtada khobarnya adalah jumlah al-i'rabu fihi kudiro gitu ya. Nah, kudiro ini adalah fi'il mabni majhul, kudiro ya. Maka mana naib fa'ilnya? Kalau fi'il mabni majhul itu tidak ada fa'il, tapi yang ada adalah naib fa'il. Mana naib fa'ilnya? Naib fa'ilnya yaitu jami'uhu. Ya, jami'uhu. Kudiro jami'uhu. Ditakdirkan apa jami'uhu? Semua dari i'rab itu. Ya. Kalau kita baca nanti syarahnya, ini ada kemungkinan lebih dari satu i'rab ya. Kudiro di sini naib fa'ilnya bisa jadi itu domir mustatir. Kudiro huwa ya. Huwanya kembali ke al-i'rabu. Kudiro ditakdir dikira-kira apa huwa al-i'rabu gitu ya. Jami'uhu ini menjadi taukid dari naib fa'il yang mustatir tadi itu. Ya, ada juga yang mengi'rab seperti itu. Jami'uhu itu menjadi taukid dari domir mustatir yaitu huwa gitu ya. Tapi ada juga yang mengi'rab bahwa jami'uhu ini adalah naib fa'ilnya. Jadi tidak ada domir yang mustatir gitu ya. Kudiro jami'uhu. Nah, alif di sini bukan alif tasniyah ya. Alif di sini alif lil itlaq atau lil isba ya. Alif untuk kepentingan syair aja ya. Supaya dibacanya enak jadi ditambahkan alif. Tapi di sini bukan alif tasniyah, bukan ya. Asalnya tidak ada alifnya. Kudiro jami'uhu gitu. Apa maksudnya? Fal awwalu adapun yang pertama yaitu isim maksur, itu di sini al Mustafa misalnya contohnya ya. Maka i'rab dalam isim maksur itu kudiro ditakdir dikira-kira gitu. Dikira-kira jami'u semua i'rabnya. Kita tahu bahwa i'rab itu kan semuanya ada empat. Ada rofa, ada nasab, ada jar, ada jazm. Hanya saja karena ini isim itu cuma tiga, ya. Karena jazm tidak mungkin ada dalam isim. Maka jami'uhu di sini semua i'rab itu maksudnya cuma tiga, yaitu rofa, nasab, dan jar. Karena ini bicara tentang isim ya, minal asma isim. Kecuali kalau fi'il juga cuma tiga karena fi'il tidak mungkin masuk jar di situ ya.
Maka di sini jami'uhu maksudnya tiga i'rab yaitu rofa, nasab dan jar. Maka rofa, nasab dan jar untuk isim maksur itu kudiro dikira-kira. Apa maksudnya? Gitu. Maksudnya adalah bahwa ciri i'rab dalam isim maksur itu mau i'rab rofa, i'rab nasab maupun jar, maka ciri i'rabnya tidak muncul, ya, tidak dimunculkan. Ada tapi tidak dimunculkan. Itu namanya kudiro dikira-kira gitu. Contoh tadi misalnya Ja'a Musa. Ja'a Musa. Nah, seperti kita tahu bahwa alamatur raf'i itu ya harusnya adalah eh, dhammah. Ya, alamatur raf'i karena ini isim mufrad, maka alamatur raf'inya adalah dhammah. Tapi di sini karena ini adalah Musa adalah isim maksur yang ujungnya ada alif lazimah gitu ya. Maka dhammahnya tidak dimunculkan. Harusnya ada di sini Musa karena dia marfu ya. Tetapi kemudian tidak bisa muncul dhammahnya. Kenapa tidak bisa muncul dhammahnya? Ya, karena ya alasan dalam isim maksur ya, ini alasannya karena alif itu la takbalu al harokah. Alif itu tidak menerima harokat. Ya, alif tidak bisa menerima harokat. Musa, Musa. Alif itu tidak bisa diharokati karena yang bisa diharokati adalah hamzah. Sedangkan alif itu tidak menerima harokat. Karena alif tidak menerima harokat, maka dhammah sebagai ciri rofa dalam Musa ini tidak mungkin dimunculkan. Ya, maka kalau kita irob Musa itu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alif. Gitu ya. Dhammatun muqaddaratun 'alal alif lit ta'adzur. Dhammah yang dikira-kira ada di atas alif. Kira-kiranya ada di sini, harusnya ada. Kemudian mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Eh, tapi tidak bisa muncul, kenapa? Karena at-ta'adzur, karena tidak mungkin dimunculkan karena alif itu tidak menerima harokat. Karena alif alif tidak menerima harokat sehingga dhamma tidak bisa muncul di situ. Maka i'rabnya takdiri, yang muqaddar ya. Jadi wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alif mana'a min zuhuriha at-ta'adzur ya. Itu cara mengi'rabnya. Demikian pun kalau dalam kondisi nasab, misalnya ro'a itu Musa, maka harusnya alamat nasabnya di sini adalah fathah karena dia isim mufrad. Maka Musa maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun. Mana fathahnya kok nggak ada di sini? Tapi fathahnya muqaddarah. Fathatun muqaddaratun alal alif mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Ya. Jadi eh di sini kalau kita i'rab ya, maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun ya. Fathatun muqaddaratun alal alif mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. At-ta'adzuru ya. Jadi Musa di sini maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun alal alif mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Sebetulnya ada fathah di sini tapi fathahnya muqaddarah. Kenapa? Karena alif itu la taqbalu al harokah. Alif tidak menerima harokat. Demikian juga kalau dalam kondisi jar yang misalnya marortu bi Musa. Marortu bi Musa. Musa di sini majrurun bil ba ya. Majrurun bil ba ya. Wa alamatu jarrihi, mana alamat jarnya? Kasrotun ya, karena alamat jar untuk isim mufrad itu kasroh. Nah, hanya saja kasrohnya tidak ada karena ada alif di sini. Maka kasrohnya muqaddarah.
kasratun muqaddaratun alal alif, ya, alal alif, mana amin zuhuriha, mana amin zuhuriha at-ta'adzur, sama. Majrurun bil ba wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun alal alif mana amin zuhuriha at-ta'adzur. Ya, ini alamat jarnya. Baik. Jadi ini apa namanya? I'rab dari isim maksur. Jadi isim maksur itu alamatul i'rabnya itu muqaddarah, ya, alias tidak muncul alamat i'rabnya. Ya, karena suatu alasan. Di antaranya kalau dalam isim maksur alasannya adalah karena at-ta'adzur. Apa at-ta'adzur itu? Tahu tidak mungkin dikasih harokat karena ujungnya alif. Karena alif itu latak balu al harokah, ya. Jadi fal awwalul i'rabu fihi quddira jami'uhu wa huwa alladhi qad kusira. Wa huwa alladhi qad kusira, ya. Wa huwa yaitu al awwalu, ya, wa huwa dan dia yaitu al awwalu alladhi yaitu yang qad kusira telah dikosor. Qad kusira maksudnya telah dikosor itu isim maksur. Maksudnya adalah bahwa yang pertama itu yaitu seperti lafaz al-mustafa itu disebut sebagai isim maksur. Ini maksud dari kalimat ini, ya. Wa huwa alladzi qarqusira artinya wa huwa yaitu yang al-awwalu itu yaitu al-mustafa disebut sebagai isim maksur. Isim maksur, ya. Maksudnya maksur itu dari kata habasa, ya, atau dari kata mana'a artinya mamnu min jinsil harokah, yang terlarang, yang tercegah, ya, dari harokat. Jadi tidak mungkin ada harokat di situ. Kenapa? Karena ujungnya adalah alif. Itu disebut dengan isim maksur. Eh, Jadi i'rab dari isim maksur itu adalah muqaddar, takdiri. Karena i'rab itu nanti ada yang lafzi, ada yang takdiri. Ya, i'rab itu ada yang lafzi, kemudian ada yang takdiri. Takdiri. Lafzi itu maksudnya adalah ciri i'rabnya nampak, ya, kelihatan, muncul. Ya. Seperti misalnya ja'a Muhammadun, ja'a Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Maka ini i'rabnya lafzi. Kenapa? Karena ada dhammah di sini kelihatan. Ja'a Muhammadun, Muhammadun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun. Dhammahnya zahirah. Maka ini i'rabnya lafzi karena ada ciri i'rab yang muncul. Ra'aitu Muhammadan, fathahnya kelihatan. Maka di sini i'rabnya lafzi. Begitupun marartu bi Muhammadin, kasrahnya kelihatan. Maka ini i'rab lafzi. Yang kedua ada i'rab yang takdiri sifatnya. Yaitu contohnya isim maksud tadi, ya. Ja'a Musa, ya. Ra'aitu Musa, marartu bi Musa. Maka di sini ciri i'rabnya tidak kelihatan. Kenapa? Karena ujungnya ada alif. Ya, harusnya ada dhammah di situ. Sebetulnya ada dhammah di situ, tapi tidak bisa muncul karena ujungnya adalah alif. Sedangkan alif itu la taqbalu al harokah. Maka ciri i'rabnya takdiri atau muqaddar, ya. Ja'a Musa, Musa fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun. Mana dhammahnya? Muqaddaratun. Ya, dhammatun muqaddaratun alal alif mana amin zuhuriha at-ta'adzur, atau kalau disingkat dhammatun muqaddaratun alal alifi lit ta'adzur, itu bisa, ya. Ini i'rab dari isim maksur. Kita baca lagi bait syairnya. Wasami mu'tallan minal asma'i ma kal mustafa wal murtaqi ma karima fal awwalul i'rabu fihi quddira jami'uhu wa huwa alladhi qad qusira. Ya. Wasami dinamakanlah mu'talan sebagai isim mu'tal minal asma dari isim ma yaitu ma terhadap sesuatu kal mustafa yang seperti lafaz al mustafa wal murtaki dan lafaz al murtaki makarima, ya. Fal awwalu adapun yang pertama yaitu al mustafa
Al-i'rabu fihi kudiro. I'rab di dalamnya itu kudiro ditakdir. Apa jami'uhu? Semua dari i'rabnya. Wa huwa alladzi qad kusira, dan yang pertama itu disebut sebagai isim maksur. Ya, jadi isim maksur, i'rab semuanya baik rafa, nasab ataupun jar, maka kudiro ditakdir. Ya, artinya alamatul i'rabnya tidak muncul. Dikira-kira ada di atas alif, karena alif la takbalu al harokah, karena alif itu tidak bisa menerima harokat. Oleh karenanya alamatul i'rabnya itu muqaddarah. Ya, baik. Insya Allah kita akan lanjut di pertemuan hari Senin depan, insya Allah ya. Allah taala a'lam bisawab.